Hai anak-anak hebat. Ketemu lagi dengan Umumba. Jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih. Halo anak-anak hebat, semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tema 4, subtema 2, pembelajaran yang ketiga. Seperti biasa, sebelum belajar, pastikan kalian sudah membantu orang tua, membaca doa, dan menyiapkan buku serta alat tulis. Sebelum melanjutkan menonton video ini, silakan kalian like dulu dan berikan komentar dengan kata-kata yang baik dan sopan. Kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol lonceng. Anak-anak hebat, kita telah mengetahui bahwa globalisasi dapat terjadi antara lain karena adanya energi listrik. Sekarang, amatilah peralatan yang menggunakan energi listrik di sekitarmu. Terbayangkah olehmu jika energi listrik itu habis dan tak dapat diperbaharui? Ayo kita belajar bagaimana caranya menghemat energi listrik. Cermatilah gambar berikut dengan teliti. Di sini ada 5 ruangan ya, yaitu ruangan A, B, C, D, dan E. Kalian amati baik-baik gambar ini, kemudian jawablah pertanyaan berikut berdasarkan gambar. Yang pertama, apa peran energi listrik di era globalisasi saat ini? Yang kedua, tuliskan ruangan yang boros listrik. Yang ketiga, menurutmu apa dampak sikap hidup boros listrik bagi warga sekolah? Yang keempat, mengapa kita perlu menerapkan sikap hidup hemat listrik? Kemudian yang kelima, berikan 3 contoh sikap hidup hemat listrik yang sudah kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, tahukah kalian mengapa kita perlu menerapkan sikap hidup hemat listrik? Bu Guru akan membacakan sebuah teks eksplanasi yang terdiri atas 4 paragraf. Nah, kalian ditugaskan untuk menuliskan informasi penting dalam setiap paragraf pada diagram seperti berikut ini. Sudah siap? Oke, kita mulai. Mengapa harus hemat listrik? Paragraf 1 ya. Hampir semua kegiatan manusia di era globalisasi ini membutuhkan energi listrik, mulai dari kegiatan rumah tangga, perkantoran, pertokoan, pabrik atau industri, bahkan aktivitas pribadi pun memerlukan tenaga listrik. Tanpa listrik, kita tidak bisa bayangkan bagaimana jadinya kehidupan manusia di masa kini dan di masa yang akan datang. Namun, di balik manfaatnya, energi listrik ternyata juga memiliki dampak negatif bagi kehidupan di bumi jika kita menggunakannya secara berlebihan. Silakan kalian tulis dulu informasi penting pada paragraf 1. Sudah? Oke, kita lanjut ke paragraf 2. Dampak dari pemborosan energi sebenarnya sudah kita rasakan dengan meningkatnya suhu bumi atau yang biasa disebut sebagai pemanasan global. Meningkatnya suhu bumi antara lain disebabkan oleh gas buangan dari produk elektronik seperti AC dan kulkas, serta gas hasil pembakaran dari kendaraan bermotor. Kondisi tersebut diperparah dengan semakin berkurangnya lahan hijau yang berfungsi sebagai pencuci udara kotor tersebut. Pemanasan global akan mengakibatkan cuaca tidak teratur, musim panas yang berkepanjangan, hingga berakibat kekeringan di mana-mana. Kemudian, mencairnya pegunungan es di belahan bumi utara dan selatan yang akan menenggelamkan sebagian besar daratan. Jika hal ini terus terjadi,
maka manusia akan terancam habitatnya akibat pemanasan global. Silakan kalian catat dulu informasi penting pada paragraf 2. Oke, kita lanjut paragraf 3. Untuk menghindari pemanasan global, maka salah satu cara yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan sikap hidup hemat listrik. Contoh sederhana yang bisa kita lakukan adalah yang pertama, pilih peralatan hemat energi seperti mengganti lampu pijar dengan lampu hemat energi. Yang kedua, pahami lingkungan sekitar kita. Bila menjadi orang terakhir di ruangan, pastikan mematikan semua peralatan listrik yang tidak terpakai, misalnya lampu, kipas angin, tip, televisi, dan lain-lain sebelum meninggalkan ruangan. Silakan kalian tulis dulu informasi penting yang ada pada paragraf 3. Oke, kita lanjut paragraf terakhir. Dengan melakukan hal tersebut, berarti kita telah menyelamatkan bumi kita secara nyata. Kita bisa bayangkan berapa besar energi listrik yang kita hemat dengan melakukan gerakan hemat energi. Anak-anak, setelah mengetahui pentingnya melakukan penghematan energi listrik, sekarang mari kita melakukan gerakan hemat energi di rumah dan di sekolah. Buatlah poster yang berisi ajakan untuk melakukan sikap hidup hemat listrik. Perhatikan kriteria yang harus terdapat dalam poster kalian. Yang pertama, terdapat kalimat ajakan untuk selalu melakukan sikap hidup hemat listrik. Yang kedua, terdapat keterangan singkat tentang pentingnya hemat listrik. Yang ketiga, terdapat contoh sikap hidup hemat listrik. Yang keempat, menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Yang kelima, poster jelas, menarik, tulisan rapi dan bersih. Jangan lupa, berikan juga gambar yang menarik. Nanti suatu saat jika kalian sudah diperbolehkan untuk kembali berangkat sekolah, poster-poster kalian bisa kalian tempel di tempat-tempat strategis di sekeliling sekolah untuk mengajak warga sekolah melakukan hemat energi listrik. Anak-anak hebat, alhamdulillah pembelajaran untuk hari ini telah selesai. Hari ini kita belajar tentang teks eksplanasi dan poster hemat energi listrik. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.